Pada kisah kali ini, gua mau menceritakan tentang kasus yang mungkin sangat jarang terjadi ya di negara kita ini. Yang mana kasus ini juga melibatkan seorang wanita yang bisa kita katakan berjiwa psikopat dan juga kanibal. Tapi bukan hanya itu aja nih brother. Dia bahkan juga suka bergonta-ganti cowok yang perlu dia nikahi. Walaupun memiliki banyak anak di setiap pasangannya. Tanpa perlu berbasa-basi lama, seperti biasa jika kalian suka dengan kasus atau kisah nyata, kalian boleh subrek channel ini. Dan gua pastikan gua akan menyajikan kisah-kisah yang menarik yang tentunya kisah nyata men. Oke, langsung saja mari kita bahas. Dan selamat datang di True Story. Seperti biasa, dalam kisah ini kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Catherine Knight yang lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1955 di Tenterville, New South Wales, Australia. Dia juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak konvensional dan tidak harmonis. Ibunya yang bernama Barbara Rogan juga telah menikah dengan John Rogan yang biasa dipanggil Jack ini merupakan kelahiran Skotlandia dan tinggal bersamanya di kota kecil Everden di Hunter Valley yang bertempatan yang sama di New South. Selain itu, mereka juga memiliki 4 putra sebelum Barbara mulai hubungan yang tidak senonoh dengan Kenneth Carles Knight atau biasa dipanggil Ken ini, yaitu seorang teman dan juga rekan kerja dari suaminya pada saat itu. Bahkan, dalam menjalani hubungan yang gelap bersama dengan rekan kerja suaminya itu, Barbara juga sering kedapatan selingkuh oleh tetangganya, yang membuat tetangganya di sekitar rumahnya menjadi kesal dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Dan masyarakat juga bereaksi keras kepada Barbara, yang akhirnya masyarakat memaksa Barbara dan Ken untuk pindah ke Moore. Ya, bisa dikatakan mereka ini secara tidak langsung telah diusirlah dari tetangganya karena perbuatan mereka yang telah membuat warga di sekitar merasa tidak nyaman gitu. Nah, dalam hubungan perselingkuhan itu tak seorang pun dari putranya yang ikut bersamanya, dan termasuk 2 anak laki-laki yang tertua juga tetap tinggal dengan ayah mereka, dan 2 anak laki-laki yang lebih muda kemudian dikirim untuk diasuh oleh seorang bibi di Sydney. Singkat cerita, Barbara ini telah memiliki 4 anak tambahan dari hasil perselingkuhannya dengan Ken. Dan pasangan ini juga melahirkan anak perempuan kembar yang lahir pada tahun 1955 di Tenterville, dan Catherine ini adalah salah satu dari anak perempuan yang kembar tersebut. Dan pada tahun 1959, ketika Catherine berusia 4 tahun, Jack Rogan yang merupakan mantan suami dari ibunya juga telah meninggoy, dan 2 putranya yang lebih tua yang telah tinggal bersamanya kemudian pindah bersama Barbara dan Ken. Nah, Catherine ini secara tidak langsung juga telah mempunyai saudara beda ayah dari sebelum hubungan ibunya dengan ayahnya itu. Ya mau tidak mau, 2 orang anak itu juga termasuk anak ibunya juga, dan terpaksa untuk tinggal bersama mereka. Nah, pada sisi lain, Ken ini adalah seorang pecandu alkohol yang suka memperkios Barbara hingga 10 kali dalam sehari men. Bayangkan kalau kalian ini jadi istri Ken, mungkin kalian nggak bakalan sanggup untuk melakukan hubungan itu sampai 10 kali dalam sehari men. Dan Barbara sebaliknya sering menceritakan kepada putrinya detail-detail intim tentang kehidupan itu-ituannya saat bersama Ken. Dan Barbara juga mengatakan betapa ia membenci hubungan itu-ituan dan para laki-laki. Nah lucunya, di saat ibunya lagi curhat tentang itu-ituan, Catherine pun juga merasakan hal yang sama dengan ibunya. Yang mana Catherine ini juga mengeluh kepada ibunya bahwa salah satu pasangannya juga ingin dia melakukan tindakan itu-ituan yang tidak ingin dilakukannya. Secara tidak langsung, sepasang anak dan ibu ini sama-sama curhat dengan hal yang sama. Namun, pada saat itu Barbara menyuruhnya untuk menahan diri dan berhenti untuk mengeluh. Dan hal yang lebih gila lagi, Catherine ini juga mengklaim bahwa dia sering mengalami pelecehan seksual oleh beberapa anggota keluarganya, meskipun bukan oleh ayahnya. Dan pelecehan itu sudah ia alami hingga dia berusia 11 tahun.
Dan ia tidak berani mengatakan hal ini karena dia merasa takut dan trauma dengan hal itu. Bahkan selama ini dia juga sering mengunjungi psikiater untuk memeriksa tentang gangguan kesehatan dan juga trauma yang dia alami. Selain saudara kembarnya, satu-satunya orang yang dekat dengan Catherine adalah pamannya yang bernama Oscar Knight. Dia juga memiliki cukup prestasi menjadi seorang juara berkuda. Namun, dia merasa lebih sedih ketika pamannya melakukan bundir pada tahun 1969. Dan dia terus mengklaim bahwa arwah pamannya itu terus mengunjunginya. Dan akhirnya keluarga itu pindah kembali ke Everden pada tahun yang sama. Ketika bersekolah di SMA Muswellbrook, Catherine ini tiba-tiba menjadi penyendiri dan dikenal oleh teman-teman sekelasnya menjadi sebagai pengganggu yang berdiri di depan anak-anak yang lebih kecil. Namun di sekolah itu dia juga pernah menyerang setidaknya satu laki-laki di sekolah dengan menggunakan senjata dan juga pernah terluka oleh seorang guru yang kemudian diketahui telah bertindak untuk membela diri. Namun sebaliknya, ketika dia tidak marah, Catherine ini adalah salah satu siswa teladan dan sering mendapatkan penghargaan atas perilakunya yang baik. Dan setelah meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun tanpa belajar membaca atau menulis, ia memperoleh pekerjaan sebagai pemotong di sebuah pabrik pakaian. 12 bulan kemudian, ia berhenti untuk memulai apa yang ia sebut sebagai pekerjaan impiannya, yaitu memotong bagian tubuh-tubuh hewan di rumah potong hewan setempat. Nah, di sana, ia dengan cepat dipromosikan menjadi tukang tulang dan diberi sepasang pisau tajam untuk dia miliki sendiri. Di rumah, pisau-pisau itu digantung di atas tempat tidurnya, yang sehingga seperti yang dikatakan Catherine, pisau-pisau itu akan selalu berguna jika saya membutuhkannya. Nah, di sini udah mulai nih aura-aura psikopatnya yang akan keluar. Ketika Catherine pertama kali bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama David Sanford Callet pada tahun 1973, Callet ini terlalu banyak minum minuman keras yang bermula dari 2 insiden traumatis dari pekerjaan sebelumnya di perkeretaapian di Cove Harbor. Pertama, ketika sahabatnya tewas di depannya dalam kecelakaan kereta api, dan kemudian ketika ia menyelamatkan penumpang yang terluka dari sebuah bus sekolah di Kempsey yang tertabrak kereta api, yang akhirnya menewaskan 6 anak. Dan ia akhirnya kehilangan pekerjaan karena perilaku dan kinerjanya yang memburuk. Tetapi, ia segera mendapatkan pekerjaan di rumah potong hewan Everden di dekatnya dan menjadi teman dekat dengan saudara laki-laki Catherine. Bukan hanya itu, Callet pun juga seringkali terlibat dalam perkelahian dan Catherine akan turun tangan dan mendukungnya dengan tinjunya. Di Everden, dia terkenal karena mengancam secara fisik siapapun yang membuatnya marah. Catherine menikahi Callet pada tahun 1974 atas permintaannya. Di pesta pernikahan mereka, sepasang kekasih ini malah sempat-sempatnya nih mabok di saat mereka pergi ke tempat upacara dengan sepeda motornya. Dan begitu mereka sampai, ibu Catherine Barbara memberi Callet beberapa nasihat. Gadis tua itu berkata kepada Callet untuk berhati-hati. Lebih baik kau berhati-hati atau dia akan membunuhmu. Jika kau membuat dia marah atau melakukan hal yang salah, maka kau akan mendapatkan masalah. Dan jangan pernah berpikir untuk mempermainkannya atau berselingkuh. Dan jika itu terjadi, dia pasti akan membunuhmu, kata ibu Catherine kepada Callet itu. Sampailah pada malam pernikahan mereka, Catherine ini tiba-tiba mencoba mencekik Callet. Dia kemudian menjelaskan bahwa itu karena dia tertidur setelah hanya berhubungan intim 3 kali. Ya intinya, si Catherine ini belum puas cuman hanya 3 kali doang gitu. Dan nyatanya pernikahan itu memang terbukti sangat keras. Dan pada suatu kesempatan, Catherine ini yang sedang hamil besar tiba-tiba membakar sebuah pakaian dan sepatu Callet sebelum memukulnya di bagian belakang kepala dengan penggorengan. Yang mana hanya karena dia pulang terlambat dari kompetisi memanah setelah mencapai final. Karena takut akan keselamatannya, Callet pun melarikan diri sebelum pingsan di rumah tetangga dan dirawat karena tengkoraknya telah retak parah. Dan setelah kejadian itu, sampailah kepada pihak berwenang dengan proses yang telah terjadi sebelumnya. Di saat polisi ingin mendakwa Catherine, tetapi dia mengubah perilakunya yang seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada waktu sebelumnya. Lalu kemudian, Catherine ini membujuknya untuk mencabut tuntutan itu. Nah anehnya, mengapa si Callet ini tiba-tiba mau mencabut tuntutan itu? Jelas-jelas dia sudah terluka parah pada saat kejadian itu.
Pada bulan Mei 1976, tak lama kelahiran setelah anak pertama mereka yang diberi nama Melissa Ann, Kellett tiba-tiba meninggalkan Catherine demi wanita lain dan pindah ke Queensland, yang mana tampaknya tidak mampu mengatasi pelecehan tersebut. Dan keesokan harinya, Catherine terlihat mendorong bayi barunya di kereta dorong bayi di jalan utama, dengan kasar melempar kereta dorongan bayi itu dari satu sisi ke sisi lain. Catherine ini menempatkan Melissa yang berusia 2 bulan itu di jalur kereta api, yang mana tujuannya untuk membuang bayi tersebut. Bukan hanya itu, ia kemudian mencuri kapak dan pergi ke kota, lalu mengancam akan membunuh beberapa orang. Seorang pria tunawisma yang dikenal di distrik tersebut sebagai Old Ted, yang sedang mencari makanan di dekat jalur kereta api, ia juga menemukan dan menyelamatkan Melissa yang dibungkus secara rapi di jalur kereta api. Dan menurut semua laporan, hanya beberapa menit sebelum kereta api lewat, Catherine ditangkap dan dibawa lagi ke rumah sakit St. Elmo. Tetapi tampaknya ia pulih dan keluar dari rumah sakit pada hari berikutnya. Beberapa hari kemudian, Catherine mencabik wajah seorang wanita dengan salah satu pisaunya dan meminta wanita itu untuk mengantarnya ke Queensland untuk menemukan Kellett. Lalu, wanita itu melarikan diri setelah mereka berhenti di sebuah stasiun layanan. Namun, pada saat polisi datang, Catherine telah menyandera seorang anak laki-laki dan mengancamnya dengan pisau. Dan wanita itu dilucuti senjatanya ketika polisi menyerangnya dengan sapu. Kemudian, dia diantar dan dirawat di rumah sakit jiwa Morisset. Ketika polisi memberitahu Kellett tentang kejadian itu, dia meninggalkan pacarnya dan pindah ke Aberdeen bersama ibunya untuk mendukung Catherine. Dan Catherine dibebaskan pada tanggal 9 Agustus 1976 dan dirawat oleh ibu mertuanya dan bersama dengan Kellett. Kemudian mereka pindah ke Epworth, yang mana sebuah kota di sebelah barat Brisbane. Di sana, ia memperoleh pekerjaan di pabrik daging Dinmore. Dan pada tanggal 6 Maret tahun 1980, mereka memiliki seorang putri lagi yang diberi nama Natasha Marr. Pada tahun 1984, Catherine meninggalkan Kellett dan pindah untuk pertama kalinya ke rumah orang tuanya di Aberdeen dan dilanjutkan ke rumah sewaan di dekat Muswell Brook. Meskipun ia kembali bekerja di rumah potong hewan, ia mengalami cedera punggung pada tahun berikutnya dan akhirnya dia menerima pensiunan yang cacat. Di sana, dia juga tidak perlu lagi menyewa akomodasi yang dekat dengan tempat kerjanya. Pemerintah bahkan memberinya tempat tinggal komisi di perumahan Aberdeen. Singkat cerita, Catherine kemudian bertemu dengan penambang berusia 38 tahun yang bernama David Saunders pada tahun 1986. Dan beberapa bulan kemudian, ia pindah dengan dia dan putri-putrinya, meskipun ia tetap tinggal di apartemen lamanya diskon. Catherine segera menjadi cemburu mengenai apa yang dia lakukan ketika dia tidak ada. Dan bukan hanya itu, ia bahkan juga sering mengusirnya dan dia akan pindah kembali ke apartemennya, di mana dia pasti akan mengikuti dan memohon padanya untuk kembali. Pada bulan Mei tahun 1987, dia memotong tenggorokan anak anjing liar yang berusia 2 bulan di depannya, tanpa alasan apapun selain sebagai contoh tentang apa yang akan terjadi jika dia berselingkuh, sebelum melanjutkan untuk memukulnya hingga pingsan dengan penggorengan. Dan pada bulan Juni tahun 1988, dia melahirkan putri ketiga yang diberi nama Sarah, yang mendorong Saunders untuk memberikan uang muka untuk sebuah rumah. Catherine juga melunasi uang muka tersebut ketika kompensasi pekerjaannya datang pada tahun 1989. Dan Catherine menghiasi rumah itu dengan kulit binatang, tengkorak, tanduk, perangkap binatang berkarat, jaket kulit, sepatu bot tua, parang, dan garpu rumput. Bahkan tidak ada ruang termasuk langit-langit yang dibiarkan terbuka. Tetapi ketika ia kembali ke Aberdeen, ia mendapati Saunders telah memotong semua pakaiannya. Saunders lalu mengambil cuti panjang dan bersembunyi dari Catherine. Di sisi lain, Catherine ini mencoba mencarinya, tetapi tidak ada yang mengaku tentang keberadaannya. Dan beberapa bulan kemudian, Saunders kembali untuk menemui putrinya dan melihat Catherine tidak ada di rumah. Catherine ini telah pergi ke kantor polisi dan secara tidak adil mengatakan bahwa ia takut padanya. Lalu, mereka mengeluarkan perintah penangkapan kekerasan atau KDRT terhadapnya dan memutuskan hubungan rumah tangga mereka. Intinya, dua orang ini sama-sama egois dan juga berhati psikopat. Jadi, mereka bisa kita simpulkan sebagai sepasang rumah tangga yang tidak jelas.
Pada tahun 1991, Catherine ini hamil oleh mantan rekan kerja di tempat pemotongan hewan yang berusia 43 tahun yang bernama John Killingworth dan melahirkan seorang anak laki-laki tahun berikutnya yang mereka beri nama Eric. Hubungan mereka berlangsung selama 3 tahun sebelum dia meninggalkannya demi seorang pria yang telah lama menjadi perselingkuhannya, yaitu bernama John Price. Nah, disinilah Catherine mulai menjadi lebih gila lagi kepada suaminya yang selanjutnya. John Charles Thomas Price, yang lahir pada tanggal 4 April tahun 1955, adalah ayah dari 3 orang anak ketika Catherine mulai berselingkuh dengannya. Konon, ia adalah pria hebat yang disukai oleh semua orang yang mengenalnya. John sangat menyadari reputasi Catherine yang suka melakukan kekerasan saat ia pindah ke rumahnya pada tahun 1995. Pada tahun 1998, Catherine dan John bertengkar karena penolakannya untuk menikahinya. Sebagai balasan, dia merekam video barang-barang yang diduga dicurinya dari tempat kerja dan mengirim rekaman itu ke bosnya. Meskipun barang-barang itu adalah peralatan medis yang sudah kadaluarsa yang dipungut dari tempat pembuangan sampah perusahaan. John dipecat dari pekerjaan yang telah dipegangnya selama 17 tahun. Pada hari yang sama, dia mengusirnya dan dia kembali ke rumahnya sendiri. Sementara, berita tentang apa yang telah dia lakukan menyebar ke seluruh kota. Dan beberapa bulan kemudian, John mulai kembali hubungan itu, meskipun dia sekarang menolak untuk mengizinkannya tinggal bersamanya. Pertengkaran itu menjadi lebih sering terjadi dan sebagian besar teman-temannya tidak akan lagi berhubungan dengannya selama mereka tetap bersama. Memang si Catherine ini mau siapapun dia menikah, pasti dia akan melakukan hal yang sama, yaitu bertengkar dengan hal-hal yang aneh. Pada bulan Februari tahun 2000, serangkaian serangan terhadap John tiba-tiba memuncak dengan penusukan dada oleh Catherine. Akhirnya karena muak, ia mengusir John dari rumahnya. Dan pada tanggal 28 Februari, John memberitahu rekan-rekannya bahwa jika ia tidak masuk kerja keesokan harinya, itu karena Catherine telah membunuhnya. Meskipun mereka memohon agar John tidak pulang, ia menyatakan bahwa ia takut Catherine akan membunuh anak-anaknya jika ia tidak pulang. Di saat John tiba di rumah dan melihat bahwa Catherine meskipun tidak ada di sana, ia telah menyuruh anak-anaknya menginap di rumah seorang teman. Ia kemudian menghabiskan malam dengan para tetangganya sebelum kembali ke rumah dan tidur pada pukul 11 malam. Sebelumnya, pada hari itu, Catherine ini telah memberi pakaian dalam berwarna hitam yang baru. Dia kemudian membangunkan John dan mereka berhubungan mantap-mantapan. Dan setelah itu, John akhirnya tertidur. Nah, pada pukul 6 pagi hari berikutnya, seorang tetangga khawatir bahwa mobil John masih di jalan. Dan ketika dia tidak datang ke tempat kerja, majikannya mengirim seorang pekerja untuk melihat apa yang salah. Baik tetangga dan pekerja mencoba untuk mengetuk jendela kamar tidur John untuk membangunkannya. Tetapi mereka memberitahu polisi setelah melihat bercak merah yang ada di pintu depan. Dan polisi menemukan jasad John dan Catherine yang telah koma karena meminum sejumlah besar pil. Yang mana dia telah menikam John dengan pisau tajam saat dia sedang tertidur. Menurut bukti bercak merah, dia terbangun dan mencoba menyalakan lampu sebelum mencoba melarikan diri. Sementara Catherine mengejarnya di seluruh rumah. Tetapi dia tersandung ke dalam lalu diseret kembali ke lorong, di mana dia akhirnya meninggoy setelah kehabisan bercak merah. Setelah itu, Catherine pergi ke Everden dan menarik $1.000 atau sekitar 16 juta dari rekening John di ATM. Dan dalam otopsi John, ia telah ditikam sedikitnya 37 kali, baik di bagian depan maupun di belakang tubuhnya, dengan banyak luka yang meluas ke organ vital. Beberapa jam setelah John meninggoy, Catherine ini menguliti dan menggantungkan kulitnya pada penggait daging di arsi travel di pintu ruang tamu. Dia kemudian memenggal kepala John dan memasak bagian tubuh-tubuhnya, lalu menyajikan daging-daging dengan kentang panggang, wortel, labu, bit zucchini, kubis, labu kuning, dan saus dalam 2 pengaturan di meja makan. Bukan hanya itu, bersama dengan catatan di samping setiap piring, masing-masing memiliki nama salah satu anak John di atasnya, yang mana dia sedang bersiap untuk menyajikan bagian-bagian tubuhnya kepada anak-anaknya. Bukan hanya itu, kepala John juga ditemukan dalam panci berisi sayuran. Nah, bagaimana nih menurut kalian brother? Selain memiliki keanehan, orang ini juga berjiwa psikopat dan juga kanibal. Jarang-jarang loh seorang cewek ngelakuin hal seperti ini.
dan kita pun juga jarang mendengarnya. Oke, kita lanjut ke penangkapan dan persidangannya. Hakim menunjukkan bahwa sifat kejahatan dan kurangnya penyesalan Catherine membutuhkan hukuman yang berat. Ia menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan menolak untuk menetapkan masa pembebasan bersyarat dan memerintahkan agar surat-surat ditandai pasti tidak akan pernah dibebaskan. Pertama kalinya hal ini dijatuhkan kepada seorang wanita dalam sejarah Australia. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kasus kali ini, brother? Jangan lupa berikan kesimpulan yang baik dan juga pendapat yang mengenai tentang kasus ini, men. Oke, seperti biasa, brother, tetaplah waspada dan jagalah diri kalian baik-baik agar kasus dan cerita ini tidak akan terjadi di kehidupan kita. Untuk itu, sampai jumpa lagi di story selanjutnya. Bye.